Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Far, kayaknya minggu depan kita harus pindah deh dari kontrakan ini. Hah? Pindah? Lah, kenapa bang? Emang ada apa? Maaf bu, numpang nanya sebentar. Iya mas, ada apa ya? Rumah yang di depan saya ini beneran dikontrakan ya bu? Betul mas, rumah ini memang dikontrakan. Emangnya kenapa mas? Jadi begini bu, saya lagi nyari kontrakan. Kebetulan kok nemu rumah ini. Ibu tahu nggak siapa pemilik kontrakan ini? Bu, Andre sama Ferry pamit dulu ya. Kita berangkat ke terminal. Nanti lanjut ke Semarang naik bis. Iya, hati-hati. Barang-barangnya sudah siap semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan loh. Insya Allah sudah bu. Tadi malam juga udah Andre cek lagi. Surat lamaran kerja, baju, makanan, semua udah Andre masukin tas. Ya udah, yang penting kalian hati-hati di jalan ya. Jangan buru-buru. Tolong nitip jagain Andre ya, Far. Iya bu, siap. Ingat ya, sebelum naik bus jangan lupa berdoa dulu. Minta dilancarkan perjalanannya. Soalnya perjalanan kalian kan jauh. Iya bu, gak usah khawatir kalau soal itu. Terus kamu udah bawa bekal. Jangan sampai kelaparan loh di jalan. Apalagi kalau busnya nggak berhenti lama. Tenang bu, Andre udah siapin makanan kok. Andre bawa air minum sama roti buat dimakan di perjalanan, biar nggak kelaparan. Ya udah, Andre pergi dulu. Takutnya nanti ketinggalan bis. Iya, hati-hati ya. Jangan lupa kabarin ibu kalau udah nyampe Semarang. Siap bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika itu, Ferry dan Andre berangkat ke Semarang dengan menaiki bis. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di Semarang. Kita udah sampai, Andre. Ini kontrakannya. Oh, ini kontrakannya, Fer. Bagus juga ya, lebih rapi dari yang aku bayangin. Iyalah, meskipun gak gede, tapi lumayan nyaman kok. Yang penting aman, lingkungan di sini juga enak, tetangganya baik-baik. Tapi ngomong-ngomong, ada berapa orang sih yang tinggal di kontrakan ini? 3 orang, ketambahan kamu jadi 4 nantinya. Ada Wawan, ada Bagas, baik-baik kok orangnya, jadi nggak usah khawatir. Oh, rame juga ya? Iyalah, nanti aku kenalin satu-satu deh. Mereka juga udah tahu kalau kamu mau datang. Ya udah yuk, masuk dulu. Sumpah, dari tadi aku pengen cepet-cepet rebahan, pegel banget rasanya badanku. Iya Fer, aku juga pengen rebahan, leherku udah kaku rasanya. Ternyata kontrakannya nyaman juga ya Fer, dalamnya. Apa aku bilang tadi? Nanti aku tunjukin deh kamarnya. Cuma kamarnya nggak gede sih, tapi ya cukup lah buat tidur sama naruh barang. Nggak apa-apa Fer, yang penting ada tempat buat rebahan. Loh Fer, kau udah dateng? Katanya Senin baru balik. Iya bang, nggak enak sama si bos kalau lama-lama di rumah. Oh iya bang, kenalin nih temanku yang aku ceritain kemarin, Andre namanya. Oh, ini anak barunya yang mau kerja di sini. Iya bang, saya Andre yang mau kerja di sini. Di sini nggak usah sungkan-sungkan mas, anggap aja ini rumah sendiri. Terus kalau mau apa-apa, bikin kopi, masak mie, udah ada di dapur, tinggal bikin. Siap bang. Ya udah, tasnya taruh aja di kamar. Oh ya Fer, aku tinggal dulu ke depan, mau ke warung. Iya bang. Akhirnya nyampe juga di kamar, capek banget ini punggung. Oh ya Fer, toko serapinya jauh nggak dari kontrakan? Enggak kok, deket, paling 10 menitan kalau jalan kaki, tinggal keluar ke jalan kampung, terus belok kanan. Udah deh, nggak jauh dari situ, tinggal lurus dikit. Oh gitu, kirain jauh. Terus nanti kita berangkat kerjanya naik apa ke sana? Lah, kita kerjanya bukan di toko, Dre. Loh, emang bukan di toko? Enggak, kita bikin serabinya tuh di kontrakan ini. Jadi bikin serabinya tuh di dapur belakang, udah ada alat-alatnya semua malah. Kompor, cetakan, loyang, mixer adonan, semuanya lengkap. Jadi nanti kerjaan kita itu bikin adonan mulai jam 4 sore, terus jam 1 malam mulai masak serabinya. Oh alah, kirain kerjanya di tokonya langsung. Waktu kamu bilang kerja serabi, aku ngebayanginnya kayak masak di dapur toko gitu.
Bukan, Dre. Toko itu cuma tempat jualannya. Serabinya ya kita yang bikin di sini. Jadi modelnya kayak pemasok gitu. Tiap subuh sekitar jam 4 atau setengah 5, serabinya kita antar ke toko. Nanti mereka yang jual ke pembeli. Berarti kita lebih banyak kerja di sini ya. Terus masaknya malam-malam. Iya, makanya kita mulai bikin adonan sore. Terus habis subuhan kita antar ke toko. Habis itu paginya kita bebas deh, nggak ada kerjaan. Wah, jam kerjanya unik juga. Aku kira bakal kerja pagi sampai sore, kayak jam kerja normal biasanya. Iya beda, tapi lumayan kok kerjaannya, nggak perlu keluar bensin dan nggak panas-panasan amat. Terus kalau udah hafal ritmenya, cepet kok nanti bikinnya. Ya udah deh, berarti besok sore aku siap-siap belajar bikin adonan. Gampang, yang penting kuat aja begadang waktu masaknya. Soalnya jam 1 sampai subuh lumayan panjang. Bener sih, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kerja. Sip, nanti aku ajarin deh, semuanya dari awal. Sejak saat itu, Andre mulai bekerja membuat serabi bersama Ferry dan lainnya di sore hari. Dan di pagi harinya, Andre berangkat mengantarkan serabi ke toko untuk dijual. Fer, kayaknya minggu depan kita harus pindah deh dari kontrakan ini. Hah? Pindah? Lah, kenapa bang? Emang ada apa? Biasalah, tetangga sebelah. Mereka ngerasa keganggu sama suara mesin kelapa kita. Katanya terlalu berisik, gak bisa istirahat. Apalagi kalau dipakai malam-malam. Walah, terus? Ya mereka ngadu ke Pak RT. Tadi aku dipanggil, dikasih teguran sama Pak RT. Tapi intinya kita diminta cari tempat lain yang lebih cocok. Waduh, berarti kita harus cari kontrakan baru dong bang. Ya jelas Fer, daripada ribut panjang, mending kita ngalah aja. Lagian kalau udah sampai RT, biasanya bakal sering dipantau. Iya juga sih bang, tapi nyari kontrakan sekarang kayaknya nggak gampang. Apalagi nyari yang harganya masih masuk. Makanya itu, kita harus cepat-cepat pindah, jangan sampai mepet waktunya. Terus, kamu ada nggak bang rekomendasi kontrakan baru? Siapa tahu temen atau kenalan ada yang tahu. Kalau aku pribadi sih belum ada. Teman-temanku juga udah aku tanyain. Tapi ya gitu, mereka juga nggak ada rekomendasi. Aduh, ribet juga ya bang. Gini aja deh bang, biar besok aku yang nyari kontrakannya. Emang kamu ada waktu buat nyari kontrakan sih? Ada bang. Besok aku sengaja luangin waktu, aku coba keliling area sekitar sini dulu. Ya siapa tahu ada kontrakan yang kosong. Wah, makasih banget Dre, lumayan ngebantu banget itu. Nanti kalau ada yang cocok, aku kabarin langsung ya bang, biar kita bisa survei bareng. Oh ya udah, nggak apa-apa, tapi usahain jangan terlalu jauh-jauh dari sini ya. Iya bang, aku paham. Biar pindahannya nggak repot-repot bawa barang yang segini banyaknya, kita juga perlu adaptasi juga. Bener itu, kalau masih di sekitar sini kan enak, nganter serabinya juga nggak terlalu jauh. Ya udah, berarti sementara kita siap-siapin aja dulu. Barang yang jarang dipakai bisa mulai dikemas duluan. Iya bang, besok aku langsung gerak. Oke, makasih Andre. Siap bang. Singkat cerita, setelah beberapa hari mencari kontrakan, Andre akhirnya menemukan sebuah kontrakan yang sesuai kriterianya. Kayaknya ini cocok buat basecamp baru. Kira-kira berapa ya harganya? Coba aku tanya aja deh ke warga sini. Maaf bu, numpang nanya sebentar. Iya mas, ada apa ya? Rumah yang di depan saya ini beneran dikontrakan ya bu? Betul mas, rumah ini memang dikontrakan. Emangnya kenapa mas? Jadi begini bu, saya lagi nyari kontrakan. Kebetulan kok nemu rumah ini. Ibu tahu nggak siapa pemilik kontrakan ini? Oh, mas lagi nyari kontrakan toh? Ini kontrakan saya sendiri mas. Oh begitu bu, kebetulan banget ya. Kalau boleh saya bisa lihat-lihat dulu nggak bu? Bisa mas, bisa. Kalau mau lihat-lihat dulu, dalamnya juga lumayan luas kok, cocok untuk rame-rame. Iya bu, dari luar kelihatannya juga lumayan rapi, lingkungannya juga kelihatannya aman. Iya mas, di sini aman. Tetangga-tetangganya juga ramah. Kalau boleh tahu bu, harga sewa per tahunnya berapa ya? Harga sewa per tahunnya 11 juta mas. 11 juta ya bu? Nggak bisa kurang itu bu. Nggak bisa mas, itu udah paling murah. Soalnya harga segitu udah termasuk air, cuma listrik token sendiri. Oh gitu bu, kalau lokasinya sama kondisi rumahnya sih harganya masih masuk akal juga.
Iya mas, soalnya juga dekat warung, masjid sama jalan utama. Kalau gitu saya bicarakan dulu sama teman-teman saya, Bu. Soalnya saya rencananya mau ngontrak bareng. Silakan mas, dimusyawarahkan dulu nggak apa-apa. Nanti seumpama teman saya setuju, saya hubungi Ibu lagi ya. Iya mas, nggak apa-apa. Langsung datang ke rumah saya juga boleh. Rumah Ibu yang mana ya, Bu? Deket dari sini kok mas, rumah saya cat warna hijau. Tanya-tanya saja ke warga sekitar sini, pasti pada tahu. Bilang aja rumahnya Bu Siti. Oh iya, Bu, baik. Terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama mas, semoga cocok dan jodoh dengan kontrakan ini. Kalau gitu saya permisi dulu ya mas.